Di sini ada contoh soal dari pecahan campuran. Ada 2, 1/3. Nah, mana nih kira-kira yang termasuk bilangan bulat? 2. Kalau yang pecahan biasanya? 1/3. Betul, 2 termasuk bilangan bulat dan 1/3 termasuk pecahan biasa. Nah, untuk mengubah ke pecahan biasa, caranya yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulat. 2 dikali 3 berapa? 6. 6. Nah, hasilnya kita tambah dengan pembilang. Pembilang di sini berapa ya? 1. 1. Berarti 6 ditambah 1 berapa ya? 7. 7-nya kita tulis sebagai pembilang. Nah, karena tadi disebutin bahwa penyebutnya tetap sama, maka angka 3 kita tulis kembali di sini. Paham ya adik-adik? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Tahira. Kepada Kakak Tahira dipersilahkan. Terima kasih Kak Tiara. Untuk selanjutnya kita akan mengenal jenis pecahan yang lain, yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu pecahan desimal? Belum. Belum. Oke, kalau di sini ditulis di PPT-nya, kalau pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya, yang salah satu ciri khasnya adalah menggunakan tanda koma. Bentuk umumnya A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ini ceritanya adalah pengganti dari angka ya. Nah, kalau masih bingung, Kak Tahira akan memberi ilustrasinya. Tapi sebelum kita masuk ke desimal, kita review dulu pelajaran kelas 2. Masih ingat nggak? Waktu kelas 2, kita belajar tentang tempat pada suatu bilangan. Kalau misalnya Kak Tahira punya angka 123, sebentar ya. Punya angka 123. Nah, ini kan bisa ditulis sebagai 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, 1 di sini itu sebagai nilai pada tempat apa? Ratusan. Coba ada yang ingat? Ratusan. Iya, betul, ratusan. Kalau 2-nya? Puluhan. Betul, puluhan. Dan 3-nya? Satuan. Betul, satuan. Nah, di kelas 2 kita belajar bahwa nilai satuan adalah nilai yang paling terkecil. Tapi setelah kita belajar pecahan, ternyata masih ada bilangan yang lebih kecil dari satuan. Apa itu? Nah, sebelum kita tahu apa itunya gitu ya, kita cari tahu kalau ratusan ini kan punya jarak ke puluhan dan kesatuan itu berapa? Untuk 100 ke 10 berarti bisa dibilang dibagi dengan 10. Iya enggak? 100 dibagi 10? 10 ya. 10. Nah, untuk ke 10 ke 1 kesatuan berarti berjarak sama ya? 10 ya? 10, iya. Ya, betul. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai yang lebih kecil dari 1 di sini, kita harus membagi dengan 10 juga. Berarti yang lebih kecil dari satuan disebut sebagai persepuluhan. Yang lebih kecil dari 1/10 berarti kita bagi lagi dengan 10, berarti 1/100. Lebih kecil dari 1/100 berarti 1/1000. Dan seterusnya, nolnya selalu bertambah gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai yang lebih kecil dari satuan adalah persepuluhan, perseratusan,
dan perseribuan. Nilai persepuluhan selalu dekat dengan tanda koma. Oh iya, belum disebut tanda koma. Kalau desimal itu salah satu ciri khasnya adalah tanda koma. Tanda koma di sini sebagai pemisah, mana yang bilangan bulat, mana yang pecahan. Nah, tadi kalau 1/10 tempatnya di sini, di dekat koma. Kalau per seratusan berarti 2 di belakang koma. Kalau 1/1000-an, 3 di belakang koma dan seterusnya ya. Paham? Paham. Paham. Kata Hira punya contoh nih, pecahan desimal. Coba adik-adik di sini cari mana yang satuan, mana yang persepuluhan, mana yang perseratusan, dan seterusnya ya. Untuk bilangan 0,3, berarti nolnya adalah? Satuan. Betul, satuan. Kalau 3? Per-10. Betul, persepuluhan ya. Kita tulis gini aja. Nah, kalau 2,75, coba ingin tanya Dek Silwa. Kalau 2 sebagai apa? Satuan. Betul, satuan. Kalau 7 berapa? Sebagai apa? 7/10. Betul, persepuluhan. Dan yang terakhir yang 5? Perseratusan. Betul, perseratusan. Coba mau tanya lagi, Desopi. Kalau 5,735, 5 di sini sebagai apa? Satuan. Betul, satuan. Kalau 7? Per-10-an. Betul, persepuluhan. Kalau 3? Per-seratusan. Ya, perseratusan. Dan 5? Per-1000-an. Betul, perseribuan. Nah, udah paham semuanya ya. Lanjut. Nah, ternyata pecahan desimal itu bisa diubah bentuknya ke pecahan biasa, dan begitu juga sebaliknya, pecahan biasa bisa diubah ke desimal. Nah, kalau pecahan biasa ke desimal gimana caranya? Ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ada 2 cara. Cara pertama, yang pertama mengubah penyebut pecahan biasa menjadi kelipatan 10. Kelipatan 10 tadi kan disebutin ya, ada 10, ada 100, ada 1000, dan seterusnya. Terus langkah kedua, jika penyebutnya dikalikan dengan suatu bilangan, maka lakukan hal yang sama terhadap pembilangnya. Jadi kita disuruh adil. Terus yang ketiga, tulis pecahan menggunakan koma, karena salah satu ciri dari desimal adalah memakai koma. Nah, sedangkan cara kedua itu dengan menggunakan pembagian biasa. Jadi nanti B yang di sini, pecahan yang penyebutnya ini bakal dibagi dengan A. Terbalik ya. A di sini akan dibagi oleh B. Mohon maaf ya, salah. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Ubahlah 1/25 ke dalam bentuk desimal. Dengan cara 1/25. Berarti untuk ke bentuk desimal, maka kita harus membuat penyebutnya menjadi kelipatan 10. Kira-kira karena 10 lebih kecil dari 25, berapa bilangan kelipatan 10 yang bisa kita kaliin dengan 25? Gimana caranya? 25 kali berapa yang menghasilkan kelipatan 10? Kelipatan 10 kan ada kali 10, kali 4. Kali dan seterusnya ya. Bisa 4. Iya, betul. Dikali 4. Nah, maka kita kalikan 25 dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Coba kita hitung. 1 dikali 4, berapa tuh? 4. 4, betul. Kalau 25 dikali 4? 100.
Nah, apakah 4/100 ini sudah memenuhi bentuk pecahan desimal di mana penyebutnya harus kelipatan 10? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau 4/100 berarti posisinya dia itu sebagai satuan, persepuluhan, atau perseratusan? Perseratusan. Ayo. Perseratusan. Betul, perseratusan. Nah, kalau bilangan karena 4/100 adalah bilangan perseratusan, maka pasti tempatnya itu ada di dua angka di belakang koma. Betul tidak? Betul. Betul ya. Jadi coba kita tulis komanya. Ada 2 angka di belakang koma. Set. Nah, berarti kita tulis di sini 0, di sini 4. Dan yang menjadi satuannya adalah 0,04. Nah, untuk cara kedua, dengan memakai pembagian biasa. Jadi 25 Jadi 1 di sini dibagi dengan 25. Salah. 1 dibagi dengan 25. Kira-kira bisa nggak 1 dibagi 25? Kurang kan? Angkanya lebih kecil dari pembaginya. Maka kita bisa tambahin 0 di sini. Kalau kita tambahin 0, maka untuk di kolom jawabannya kita juga tambahin 0. Plus koma. Ternyata 10 masih kecil nih dari 25. Kita tambahin lagi 0-nya. Nah, jangan lupa kalau ditambahin 0 di sini, kita juga tambahin 0 di kolom jawaban. Sekarang 100 sudah lebih besar dari 25. Coba kita cari bilangan berapa yang dikalikan dengan 25 hasilnya 100. Ada yang tahu? 4. Ya, betul 4. Nah, jadi dihasilkan 1 bentuk desimal dari 1/25 adalah 0,04. Sama ya? Oke. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar dari pecahan biasa ke desimal. Sekarang desimal ke pecahan biasa. Caranya adalah dengan 1. Ingat kembali mana bilangan yang menempati satuan, persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Terus angka kedua, setelah diubah ke bentuk pecahan biasa, disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, hingga menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Supaya lebih paham, kita contoh soal. Ubahlah 0,45 menjadi pecahan biasa. 0,45. Ingat kembali mana bilangan yang menempati satuan, persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. 0 di sini sebagai Satuan. Kalau 4 sebagai 1/10. Dan 5 sebagai bilangan perseratusan. Iya, betul. Nah, setelah kita tahu mana satuan, persepuluhan, dan perseratusan, kita bisa tulis ke dalam bentuk pecahannya. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya adalah perseratusan ya. Jadi kita tulis 100 di sini. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Nah, kita copy aja angka yang ada di sini langsung ke pembilang. 45, kita tulis di sini 45. Sehingga menjadi 45/100. Nah, apakah 45/100 masih bisa disederhanakan? Masih. Oke. Dibagi dengan berapa pembilang dan penyebutnya supaya sama-sama menghasilkan pecahan biasa yang paling sederhana. Kalau dibagi 1, enggak ya. Kalau dibagi 2, bisa enggak? Enggak. Iya, kalau 2 nggak bisa ya, cuman penyebutnya doang yang bisa. Kalau 3? Enggak. 4? Enggak juga. Berarti 5? Bisa. 45 dibagi 5 berapa tuh? 9. Kalau 100 dibagi 5? 20.
Betul. Apakah 9/20 masih bisa disederhanakan? Enggak. Udah Enggak. bisa Nah, lagi. Sehingga bisa kita dapatkan 9/20 adalah bentuk pecahan biasa dari 0,45. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Kak. Kak. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah persen. Sebelum kita kenalan tentang persen, coba mau ditanya deh. Adik-adik di sini mau ditanya, pernah nggak nemenin ibu, ayah, atau keluarga yang lain untuk pergi belanja? Nah, sering. Pasti pernah kan melihat ada papan terus tulisannya tuh diskon 20%, 50%. Pernah ya? Iya. Nah, Nah, jadi persen itu apa sih? Persen artinya per 100. Maksudnya penyebutnya adalah 100, dilambangkan dengan seperti ini. Bentuk umumnya A% sama dengan A/100. Mungkin yang harus diingat adalah persen itu penyebutnya harus 100 ya. Oke, lanjut. Coba kita tes, udah paham belum sama persen? Kalau 5/100 bisa dibentuk ke dalam persen, berarti menjadi apa? 5%. Iya, 5%. Ya, 5% ya. Kalau 75/100 ke bentuk persen, berarti ditulisnya sebagai mana? 75%. Betul. Kalau 25% ke bentuk pecahan biasanya gimana? 25/100. Betul, 25/100. Terakhir, kalau 100% berarti gimana nulis ke pecahan biasa? 100/100. Betul, 100/100. Udah paham ya? Paham. Lanjut. Nah, sama kayak pecahan desimal, campuran, dan sebelum-sebelumnya, kalau persen itu bisa diubah ke pecahan biasa, dan sebaliknya pecahan biasa juga bisa diubah ke dalam persen. Nah, gimana kalau pecahan biasa ke persen? Caranya gimana? Nah, langkah-langkahnya adalah 1. Mengubah penyebut pecahan sehingga menjadi 100. Yang kedua, tulis ke dalam bentuk persen, ditambahin lambang. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Ubahlah bentuk 1/10 dan 8/5 ke dalam bentuk persen. Oke, 1/10 dulu. Langkah pertama, mengubah penyebut pecahan biasa sehingga menjadi 100. Nah, penyebut di sini harus menjadi 100. Agar menjadi 100, berarti 10 di sini harus diapain? Dikali. Dengan berapa? 10. Betul, dikali dengan 10 ya. Berarti 10 dikali dengan 10. Kalau penyebutnya dikali dengan 10, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 10. Berapa? Coba kita hitung. 1 dikali 10? 10. 10 dikali 10? 100. Langkah kedua, kalau sudah penyebutnya sudah 100, tuliskan ke dalam bentuk persen. Berarti kalau ditulis ke dalam persen, bagaimana? Pembilangnya 10%. Iya, betul. Oke, nomor 2. Yang 8/5 ya. Ubahlah bentuk 8/5 ke dalam bentuk persen. Langkah pertama, mengubah penyebut pecahan biasa sehingga menjadi 100. 5 kali berapa yang hasilnya akan menjadi 100? Kali 20. 20. 20. 5 dikali 20. Kalau penyebutnya dikali 20, berarti pembilangnya juga dikali 20. Berapa? Yuk kita hitung. 8 kali 20? 160.
Iya, betul ya, 160. 5 dikali 20 tadi hasilnya 100. Kalau 100. ditulis ke dalam bentuk persen, berarti pembilangnya 160%. betul, 160%. Lanjut. Kita udah belajar merubah pecahan biasa ke persen. Sekarang dibalik dari persen ke pecahan biasa. Langkah-langkahnya yang pertama, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Kemudian yang kedua, sederhanakan ke dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Contoh soalnya. Nah, ubahlah 35% dan 80% menjadi pecahan biasa. Satu-satu dulu, 35%. Tadi langkah pertamanya, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Berarti kita tulis 100 di sini. Dan 35 di atas ya, pembilangnya. Kemudian yang kedua, sederhanakan ke dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Apakah 35/100 masih bisa disederhanakan? Masih bisa disederhanakan. Bisa. Kalau bisa harus dibagi berapa pembilang dan penyebutnya? Bagi 5. Betul, 35 dibagi 5 ya. Dan 100-nya juga dibagi 5. 35 dibagi 5 berapa hasilnya? 7. 7. Oh, betul. Kalau 100 dibagi 5? 20. Iya, betul. 20. 7/20 apakah udah menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana? Masih bisa dibagi nggak? Enggak. Udah nggak bisa Tidak ya? dibagi. Iya. Iya, betul. Berarti bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 7/20. Kemudian yang kedua, 80%. Kalau ingin dijadiin pecahan biasa, berarti kita tulis dulu 80 menjadi berpenyebut 100. 80/100. Nah, 80/100 masih bisa disederhanakan, ya kan? Masih Kalau bisa. dibagi berapa? Bagi 20. Iya, 20. 20 bisa ya. 80 dibagi 20, 100 juga dibagi dengan 20. 80 dibagi 20 berapa? 4. 4. Coret. Betul, 4. 100 dibagi 20, kita coret nolnya, 10 jadi dibagi 2. 5. 5. Nah, 4/5 sudah jadi bentuk pecahan biasa paling sederhana kan? Sehingga bentuk pecahan biasa dari 80% adalah 4/5. Adik-adik paham semua kan? Paham. Paham. Sekian dari kelompok materi pecahan. Kita cukupkan sampai hari ini. Nanti selanjutnya kita akan belajar pecahan di pertemuan berikutnya. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.